Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Halo adik-adik. Halo kakak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, oke deh. Nah, hari ini kita mau melakukan ibadah sekolah minggu. Apakah kalian semua sudah siap? Siap kak. Kalau semuanya sudah pada siap, mari bernyanyi bersama kakak. Kita akan bernyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik, lebih semangat. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita akan memulai ibadah kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat seminggu yang sudah berlalu Tuhan, dan kami akan memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati kami, menjagai kami, melindungi kami, dan memimpin kami anak-anak sekolah minggu untuk siap bernyanyi dan memuji nama Tuhan, serta mendengar firman Tuhan dan dapat kami lakukan nanti di kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu, berkati juga teman-teman kami di rumah mereka masing-masing, berkati orang tua kami, berkati juga pendeta kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita masih tetap bernyanyi ya. Masih semangat kan adik-adik? Ayo semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Tuhanlah gembalaku. Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikut Dia yang memimpinku selalu. Saya mau mengikut Dia selalu. Saya mau mengikut Dia selalu.
adik-adik sekalian, masih semangat? Adik-adik sehat juga? Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari adik-adik sekalian, kita mempersiapkan diri kita berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sampai hari ini kami masih Tuhan berikan kesehatan sehingga kami dapat mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya kami bisa menahan diri untuk tertib, supaya firman yang akan disampaikan boleh kami dengarkan dan kami mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini dipilih dari Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat ke-18. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, kita baca bersama-sama ya. Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan yang kita baca barusan adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan orang banyak untuk menjelaskan siapa diri Yesus itu. Kalau menurut adik-adik sekalian, kira-kira Yesus itu siapa ya? Ayo, coba dijawab. Ya, semuanya benar. Yesus itu adalah Juru Selamat, Maha Tahu, Penolong,
pengasih. Sama ya, seperti PR adik-adik minggu kemarin, siapa? Yesus itu bagi adik-adik sekalian. Oke, untuk dalam perikop ini, bacaan kita hari ini menjelaskan bahwa Yesus itu adalah gembala, gembala yang baik. Mungkin adik-adik masih bingung atau asing dengan kata gembala. Ada yang tahu nggak? Gembala itu apa? Gembala itu adalah orang yang senantiasa menjaga dan merawat ternaknya dengan sungguh-sungguh, memperhatikan makanannya, minuman ternaknya, pertumbuhan ternaknya, serta menjaga supaya ternaknya itu tidak dimakan oleh binatang buas. Nah, itu adalah gembala. Yang dimaksud dalam firman Tuhan yang kita baca barusan, Yesus Sang Juru Selamat yang rela mati di kayu salib, itu adalah yang dimaksud sebagai gembala dalam firman Tuhan hari ini. Dan domba-dombanya itu maksudnya adalah kita semua umat manusia. Oke, dalam firman Tuhan hari ini ada 3 pokok yang menyatakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Yang pertama, coba kita perhatikan ya. Dikatakan yang pertama adalah Yesus rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Coba kita baca yang ayat 11 sampai dengan ayat 13. Di sana dikatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, ia meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba tersebut." Di sana dikatakan, ia gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia maksudnya adalah siapa? Yesus. Yesus adalah gembala yang baik buat kita umat manusia yang memberikan nyawanya dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sehingga ketika ada bahaya, Yesus adalah tempat perlindungan kita. Ia sangat mengasihi kita. Tidak seperti gembala upahan yang tadi itu. Ketika serigala atau ada bahaya yang datang, dia malah bagaimana? Dia melarikan diri. Dia meninggalkan domba-dombanya itu di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Domba-dombanya itu diterkam oleh serigala tersebut, mencerai-beraikan semua domba-dombanya. Itulah kalau dia sebagai gembala upahan. Beda dengan Tuhan Yesus, gembala yang baik, yang tadi rela memberikan nyawanya untuk kakak dan juga untuk adik-adik sekalian. Oke, nah poin yang kedua adalah Yesus mengenal domba-dombanya. Coba kita perhatikan yang di ayat 14. "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku."
Yesus mengenal siapa kita, siapa adik-adik sekalian. Yesus juga tahu apa yang kita perbuat. Yesus juga tahu apa kekurangan kita, apa keburukan kita. Yesus juga tahu apa yang kita butuhkan. Yesus senantiasa mencukupkan, memperhatikan apa yang adik-adik perlukan, apa yang kita semua perlukan. Kenapa? Karena Yesus adalah gembala yang baik. Dia mengenal kita, kita adalah ciptaannya, sehingga Tuhan Yesus mengetahui segala sesuatu tentang kita, mengenal kita, mengetahui suara kita. Karena Yesus adalah Allah yang sejati bagi kita. Dan untuk poin yang ketiga, di sana dikatakan adalah Yesus adalah jalan keselamatan untuk kita. Coba kita baca di ayat 18. Di sana dikatakan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Di sini dikatakan jalan keselamatan itu hanya satu, yaitu Yesus. Seringkali kita ragu, tidak percaya, malas berdoa. Terus terkadang kita juga mengandalkan pikiran kita atau mengandalkan diri kita sendiri. Saat kita sedang terluka, saat harapan atau doa yang kita panjatkan tidak terkabul, kita menjauh dari Tuhan. Kita merasa Tuhan itu sangat jauh. Tuhan itu tidak sayang sama kita. Karena itu, marilah adik-adik, dengan segala ketakutan kita, kelemahan kita, keraguan-raguan kita tadi, kita ingat bahwasanya ada tangan Tuhan yang selalu akan menjaga dan memegang kita serta menguatkan kita di saat kapanpun. Adik-adik, ketiga poin tadi itu menyatakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, jangan ragu pada Tuhan. Yesus sudah memberikan nyawanya bagi kita semua, domba-dombanya. Terkadang kita bisa jatuh, tapi kasih Yesus itu tidak akan pernah berubah atau tidak akan pernah jauh dari kita. Sampai akhir hidup kita, Yesuslah yang menjaga kita, karena Dia adalah Allah yang baik dan pengasih serta penyayang. Apakah adik-adik di rumah punya binatang peliharaan? Kalau adik-adik punya binatang peliharaan di rumah, nanti adik-adik bisa menerapkan seperti apa ya tugas gembala itu. Tadi kan kita sudah mendengarkan bahwasanya
tugas gembala itu adalah merawat, memperhatikan. Misalnya makanannya cukup enggak, minumannya ada enggak, sehat enggak. Terus ada binatang lain enggak yang mengganggu. Nah, itu bisa adik-adik kalian buktikan di rumah. Nah, dari situ nanti ketahuan adik-adik itu termasuk gembala yang baik enggak untuk binatang peliharaan adik-adik. Seperti yang Tuhan lakukan kepada kita, yaitu Tuhan menjaga, mengetahui apa yang kita butuhkan. Tidak seperti upahan yang tadi. Ketika ada bahaya datang, dia malah bagaimana? Lari. Karena dia takut. Dan karena dia juga merasa, lah itu kan bukan punyaku, aku kan hanya disuruh. Itulah bedanya gembala yang baik dengan seorang upahan. Oke, sekarang kakak mau tanya dulu adik-adik sekalian. Nanti dijawab ya. Yang pertanyaan yang pertama. Menurut firman yang sudah kita baca tadi, siapakah gembala yang baik itu? Semuanya benar. Ya, gembala yang baik itu adalah Yesus sang juru selamat yang rela mati di kayu salib. Oke, hebat. Sekarang pertanyaan yang kedua. Tadi dari firman yang sudah kita dengar, apa saja ya yang dilakukan oleh seorang gembala? Ayo, cepet-cepetan jawabnya. Benar juga, berarti adik-adik memperhatikan loh. Jadi, gembala yang dilakukan oleh gembala yang baik itu adalah senantiasa memperhatikan domba-dombanya, mencukupkan apa yang dibutuhkan, juga menjaga domba-dombanya supaya terhindar dari bahaya. Hebat. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang ketiga. Siapakah gembala itu? Wah, hebat. Gembala itu adalah Yesus sang juru selamat yang rela memberikan nyawanya untuk menebus kita. Yesus juga senantiasa memperhatikan dan mencukupkan kebutuhan kita, memberikan kesembuhan ketika kita sakit, menjagai kita dari bahaya, memberi kita kesehatan sehingga sampai hari ini kita masih beroleh keselamatan. Itu semua adalah karena penyertaan Yesus, gembala kita yang baik. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Adik-adik jangan ragu bahwasanya Yesus itu adalah gembala yang baik untuk kita semua domba-dombanya. Oke, sekarang kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita ini. Adik-adik ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah gembala yang baik buat kami. Yakinkan kami Tuhan, kuatkan kami di saat kami sedang sedih. Kiranya Tuhan selalu meyakinkan kami bahwa Yesus ada untuk kami. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, teman-teman kami, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari segala
sakit penyakit. Terima dan sempurnakanlah Tuhan doa permohonan kami ini, hanya di dalam nama Allah Bapa Sang Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Masih semangat adik-adik? Untuk pujian yang ketiga, kita akan membawakan lagu Tuhan adalah Gembalaku. Yang semangat ya. Masih semangat adik-adik? Masih, Kak. Baik, kita bernyanyi lagi Gembala Bayi Bersuling nan Merdu. Hijau berkenan, oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terlang bening. Sekali lagi ya. Hijau berkenan, oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terlang bening. Halo adik-adik, saatnya kita mendengarkan kreativitas. Adik-adik yang fokus ya. Kali ini kreativitas kita adalah bernyanyi. Lagunya dari Mazmur 23. Lagunya dari Mazmur 23. Dari horong kecil sampai horong besar, kita semua bernyanyi ya. Yaitu Tuhanlah Gembalaku.
Adik-adik, nanti kalau sudah nyanyi divideokan ya. Jangan lupa langsung di-share di grup. Nah, nanti kakak akan tuliskan lagunya serta kakak akan kirimkan musiknya ya. Jadi adik-adik bernyanyi sesuai dengan musik dan lagu yang dikirimkan oleh kakak sekolah minggu. Oke adik-adik, sudah paham semua kan? Halo adik-adik, masih semangat kan? Masih, Kak. Kali ini kita masih tetap bernyanyi tentang gembala. Dan kali ini kita berbahasa Batak. Lagunya Tuhan Yesus si Parmahan. Ini lagu terakhir loh adik-adik, yang semangat ya. Ayo semuanya berdiri. Tuhan Yesus si Parmahan, au biru biru nado, Yesus kau di horohatu saihu tolongku, saihu tolongku, saihu tolongku, Yesus kau di horohatu saihu tolongku. Sekali lagi adik-adik. Tuhan Yesus si Parmahan, au biru biru nado, Yesus kau di horohatu saihu tolongku, saihu tolongku, saihu tolongku, Yesus kau di horohatu saihu tolongku, Yesus kau di horohatu saihu tolongku. Adik-adik, ibadah kita hari ini sampai di sini dulu. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa doa Bapa kami. Adik-adik, ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikianlah ibadah kita adik-adik. Pesan kakak untuk khotbah kita hari ini yaitu Yesus adalah gembala yang baik buat kita, yang selalu menyertai kita, membimbing kita, memenuhi apa yang kita butuhkan. Adik-adik harus selalu ingat itu ya. Jadi kita kalau dalam susah, senang, kita harus selalu bersandar kepada gembala kita yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker. Rajin cuci tangan. Dan kalau adik-adik pergi keluar, tetap jaga jarak ya. Jangan lupa makan selalu makanan yang sehat.
Oke adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.